anak sekarang tahu Dota nggak ya? Tahu sih harusnya. Masih main sih. Itu kan si developer gamenya si Valve. Valve itu kan perusahaan gede gitu. Nah, si Udin itu kan udah main bertahun-tahun dia ngumpulin item berharga lah, entah dia beli dari orang gitu. Nah, tiba-tiba akunnya di terminate sama si Valve gitu. Halo, malam teman-teman semua. Kita ketemu lagi di acara Investor Kripto. Bareng saya Alvin. Dan saya ada di kripto. Investor kripto salah. Dan katanya muka gua terlalu dekat ke kamera nih, gua udah mundur nih. Iya. Hari ini market turun ya, lihat ya. Iya, koreksi. Jadi buat koreksi ya, lumayan dalam sih koreksinya ya hari ini. sih sebenarnya ada apa? Sebenarnya 10% gitu. Kalau dilihat kalau turun 10% emang kayak dalam. Tapi kalau naik 10%, wah kayak kurang gitu. Selalu begitu. Itu tuh psikologis market seperti itu. Turun 10%, wah orang udah maki-maki itu. Langsung frustasi udah keluar, panik sell gitu, panik buy macam-macam. Tapi kalau naik 10% kayaknya anteng aja gitu. Iya. Gitu ya. Tapi kalau misalnya trader sih mungkin ya harus dijual ya kalau trader ya. Ini ya. Tapi kalau sebagai investor beda cerita ya. Kalau Alvin panik sell nggak? Kalau saya bagi dua, jadi ada porsi yang buat trading, ada porsi buat investing gitu. Ya, udah kebal. Jadi kalau porsi yang buat trading sih ya kalau udah sampai udah cukup dalam ya saya jual dulu. Iya. Tapi kalau buat investing ya kita terus gitu. Oke, siap. Kalau jadi gimana? Investing semua? Iya, gue mau hancur juga, bodo amat. Biarin aja. Soalnya gue mungkin yang penting sih, yang penting si itunya kali ya, value investing gitu kan. Kita beli saat murah gitu, jangan beli di pucuk aja sih. Kalau gue kan tahunan, kalau gue kan, jadi sekarang juga gue ini kan, gue dari 2016 gitu, gue dollar cost averaging dari 2016 ya, gue harga sekarang ya, emang gue mah di bawah belinya dulu, jadi nggak terlalu panik gitu. Berarti sekarang udah kaya dong, Net, kalau dulu beli di bawah ya? Iya dong, gue kaya gue. Dibandingin gelandangan. Enggak lah, masih biasa lah. Biasa aja. Sekarang kita mau bahas apa, Det, malam ini, Det? Ini gue sebenarnya ada yang komentar, Bang, bahas NFT. Waduh, ini bagus nih. Non-fungible token itu seperti apa gitu. Nah, sebelum masuk ke situ, ada juga yang lain yang berhubungan dengan NFT. Sebenarnya ada coin ini, Engine. Itu tuh tentang blockchain game ekosistem. Nah, sekalian pintu gerbang bahasa NFT kayak lebih baik, lebih jelas dari games sebenarnya. Itu NFT. Ini si Engine tuh lagi ngepump nih sekarang ya. Iya, kebetulan lagi ngepam, kita bahas aja gitu. Saat si BTC koreksi, dia malah ngepump. Iya, dia ngepam tinggi banget ya. Iya. Saya punya juga tuh, Det. Wah, Alvin, kalau Alvin kan dia punya banyak dia. Semua poin dibeli. Ini nih ngetiknya gue jadi rada jauh nih, soalnya suruh mundur. Engine ya. Yeah. Engine nomor 45. Engine ini pemain lama ini. Si Engine kita lihat 24 jam dia ngepam ya. 7 hari ngepam, 14 hari udah pasti ngepam, kayaknya pump forever juga ini. Tuh gila, grafiknya semua begini mirip-mirip ya kalau dipikir-pikir gitu. Jadi market cap-nya 2,5 miliar dolar. Jadi gini,
Kalau teman-teman tahu sedikit gitu ya tentang si engine gitu sebelum beli kriptonya itu si engine itu, ini gue bikin ini juga Pin, biasalah dosen dosen kripto. Bentar lagi gue kayak disebut dosen kripto nih kayaknya. Nih, si engine King of Blockchain Games gitu ya. Use case-nya itu apa? Blockchain game ekosistem gitu. Nah, sebenarnya kalau bicara game, kita kalau teman-teman gamers ya, sebenarnya gue nggak terlalu main game ya, tapi gue punya teman yang gamers banget gitu. Dari zaman gue kuliah sampai sekarang gue kerja, itu emang geek semua, lingkungan geek yang suka main game. Nah, ada problem di industri game itu yang problem yang sangat mendasar sih menurut gua. Makanya gua gini dikasih contoh gini, si Udin misalkan main Dota lah gitu, nggak tahu ya anak sekarang tahu Dota nggak ya? Tahu sih harusnya, masih main sih. Itu kan si developer gamenya si Valve. Valve itu kan perusahaan gede gitu. Nah, si Udin itu kan udah main bertahun-tahun dia ngumpulin item berharga lah, entah dia beli dari orang gitu. Nah, tiba-tiba akunnya di-terminate sama si Valve gitu. Dengan alasan yang mungkin kurang tepat apa gimana gitu. Jadi si pemain game itu merasa barang-barang yang penting gitu, kayak specialized weapon misalkan armor ataupun apalah skin gitu kayak gitu, mereka nggak mau dikuasai oleh si perusahaan games gitu, soalnya itu bisa diperjualbelikan. Kalau itu teman-teman gamers itu pernah ada yang nanya nih di channel ini penerapan blockchain gimana bang di industri game ya. Ini problemnya itu ya, kita centralized banget, kita bergantung sama Blizzard sama Valve gitu. Kita udah bertahun-tahun main, tiba-tiba aja akunnya di-terminate bisa aja kan gitu. Itu problem game itu untuk itu. Nah, kedua misalkan si Steam, kalau teman-teman main game biasanya tahu Steam lah pasti. Itu kan dia monopoli pasar dia kan sistem itu. Jadi reward buat si developer, terutama developer game indie kurang. Sama di Google Play juga gitu, teman-teman developer game di Google Play dipotongnya berapa ya, 30% gitu kalau nggak salah. App Store lebih parah lagi si Apple gitu. Jadi secara industri si game ini dikuasai oleh perusahaan besar dan kita sangat tergantung terhadap perusahaan besar itu. Nah, ini yang mau di-disrupt sama si engine ini. Ya, ini semangatnya blockchain emang begini, nggak mau diatur kan gitu. Kita pengen punya ekosistem games yang decentralized. Dan kan games sekarang udah industri kan, bukan hanya hobi. Kalau teman-teman pernah ikutan olimpiade kayak Dota kayak gitu kan, hadiahnya udah ratusan miliar bahkan itu. Jadi si game dan udah jadi cabang olahraga kan sekarang si games itu. Yeah. Industri besar lah intinya, dan itu dikuasai oleh perusahaan game gede gitu. Nah, si komunitas blockchain biasa pengen mendesentraliskan industri game gitu. Nah, makanya lahirnya si Engine. Sebenarnya si Engine ini memang perusahaan game udah lama, dia udah dari 2009 dia sebenarnya. Si Engine itu emang perusahaan game, cuman dia melihat peluang di blockchain gitu. Nah, itu ya. Tadi problemnya begitu ya, kita kalau centralize ekosistem ya kayak tadi tiba-tiba di terminate akunnya udah habis gitu, padahal udah berjuang lama-lama gitu. Nah, sekarang teknologinya kayak gimana gitu. Nah, jadi gini, ini menarik nih, gue pengen menjelaskan salah satu use case blockchain yang sangat menarik itu adalah di industri games, terutama kan kalau bicara token itu ada dua jenis kan, ada yang fungible sama non fungible token. Nih banyak yang nanya, bang bahas NFT, NFT itu non fungible token. Kalau fungible token tuh antara satu token dan satu yang lainnya itu sama, kayak uang kan uang 100.000. Nilainya maksudnya? Apa? Enggak. Sama apanya, sama nilai? Sama nilai. Kayak duit 100.000, lu punya duit 100.000, gue punya duit 100.000, sama kan? Nggak ada beda, di pasar dihargai dengan sama. Itu yang disebut
fungible. Nah, itu biasanya diterapkan ke gems. Kalau main game itu kan bukan biasanya suka ada gems, ada diamond, ada gold, apalah gitu. Antara gems yang satu dengan gems yang lain nilainya sama kan gitu. Biasanya kan mau beli apalah, mau beli nyawa lah gitu. Kalau di game mati beli nyawa pakai gems. Nah, gems kan sama antara gem yang satu dengan yang lain. Ini sangat bagus sekali gitu supaya si tokennya nggak terlalu diatur sama si perusahaan yang seenaknya mencetak gems misalkan. Nah, kalau NFT non fungible token itu antara satu token dengan token lainnya unik. Nah, ini yang jadi industri gede gitu. Misalkan gini, skin, tahu skin nggak, skin di dalam game? Iya. Kan lu pengen punya skin, itu kan kebanggaan lu, itu adalah pride lu di main game gitu. Kadang jadi gaya-gayaan lah gitu, sok-sokan di game itu orang sampai beli puluhan juta untuk mendapatkan skin game yang berbeda dengan pemain yang lainnya gitu. Nah, itu diimplementasikannya oleh NFT. Itu sebenarnya inti NFT itu non fungible token, dia antara satu token dengan token lainnya beda. Makanya dia special weapon, misalkan special gun, armor kayak gitu-gitu yang membuat unik gitu. Bahkan harusnya cuma satu sih yang NFT yang beneran itu. Misalkan skinnya Mobile Legend gitu ya, main Mobile Legend, nah skin siapa gitu, gak ada yang punya kecuali dia gitu. Itu kan harganya bisa sampai ratusan juta deh kalau salah. Tapi gimana caranya kita kan punya weapon atau punya apa, gimana cara kita masukin ke si engine-nya ini? Si engine itu kan platform. Jadi kalau misalnya gini, jadi si engine itu adalah produk si engine ini masuk ke berikutnya ya. Produk si engine itu ada 4. Yang pertama platform. Katakanlah lu game developer ya, Pin. Oke. Nah, lu mau mengimplementasikan sistem ekonomi di game itulah, misalkan gemsnya apa, goldnya apa, ataupun skin dan lain-lain. Nah, itu itu punya API-nya gitu. Lu bisa pakai API-nya si engine. Jadi sistem ekonomi di game itu lu udah nggak usah mikir lagi gitu. Semua udah di situ. Nah, bagusnya kalau dipakai engine, lu bisa diperjualbelikan. Bayangin kayak skin, ya. Nah, skin, misalnya lu punya skin Mobile Legend Gatot Kaca gitu. Lu saking rare-nya itu apa? Itu skin populernya. Saking populernya itu skin di kalangan pemain game, ada yang nawar bisa dijual. Nah, si produk yang kedua si engine itu adalah marketplace. Lu bisa jual beli item-item games gitu. Jadi gue Mobile Legend nih, gue mau beli skin Gatot Kaca, wah gue beli aja yang lu, ya udah gue jual tuh di marketplace engine, gue beli berapa 100 juta, ya udah beli gitu, bisa dibeli, ditransfer ke gue, belinya lewat si marketplace engine gitu. Wah, ini kalau gamer tahu banget ini. Jadi beli apa lagi, beli Magic, beli apa gitu yang sangat spesial di marketplace ini. Jadi belinya maksudnya pakai coin engine gitu ya? Belinya pakai. Misalnya gue jual skin, gue beli 10 engine gitu misalnya. Iya, iya gitu. Nih kita lihat aja nih. Marketplace-nya dia bisa beli apa aja, kebayang biar kebayang. Tuh. Buy and sell rare and unique blockchain asset. Nah, ini NFT sebenarnya yang diperjualbelikan tuh. Gitu. Dan bisa di game apa aja. Nih kayak gini misalkan Platinum Pack lu bisa beli, bisa diperjualbelikan, udah kayak, jadi udah kayak art dealer si engine ini. Tapi cuma game yang kerja sama dia aja tapi ya berarti. Ya iya. Ini tuh gede gitu. Bisnis ini tuh gede. Gitu. Gede banget. Kalau bicara NFT bisa gini nih, kayak gini. Paket ini nih si Age of Rust. Bisa harganya orang ada, kalau yang fanatik jutaan dolar bisa dibeli ini. Gitu. Jadi diperjualbelikan lah NFT itu, bisa juga gini cuman beli gems doang, misalkan mau beli ini kayak gini nih tuh Valkyrie kayak gitu-gitulah, item-item game lah, intinya mau apapun bisa diperjualbelikan, jadi bukan sekedar main game gitu, beneran ekosistem game yang di-incentivize sama sistem ekonomi gitu, beneran jadi industri gitu. Itu marketplace ya.
tadi platform kan marketplace, terus dia wallet, dia bikin walletnya juga, wallet standar lah dia wallet. Di wallet itu lo bisa nyimpan card lo itu kartu-kartu game gitu kalau lo dulu main game Pokemon Go ya. Nah, di walletnya bisa nyimpan juga gitu koleksinya. Ini tuh industri gede ini. Jadi gitu sih sebenarnya. Tadi intinya sih yang paling mahal dari si engine ini menurut gue NFT-nya itu. Si NFT-nya itu bisa diperjualbelikan dan itu bisa jutaan dolar bahkan yang bodor-bodor tuh gitu. Misal skin Gatot Kaca gua jual ke lu bisa sejuta dolar. Kalau kolektor, kalau fans fanatik kayak gitu-gitu bisa aja sih. Jadi menurut gua si engine tuh bagus sih, mantap banget lah menurut gua, use case blockchain yang sangat mantap dan terreflect di pasar menurut gua ya. Yang kayak gini cuma engine doang ya? Banyak sih, kayaknya banyak, cuman ada beberapa sih banyak. Kalau di games yang paling gede sih engine. Kalau NFT banyak NFT. Non-fungible token tuh nggak harus games dia. Jadi aneh sih, ntar kapan-kapan kita bahas tuh si NFT bisa kayak gini, misalkan kalau lo tahu seniman street art si Banksy, nah itu kan terkenal lah gitu, karyanya itu diberilah dimasukin ke NFT gitu supaya itu NFT itu semacam apa lah sebenarnya, semacam apa coba, sertifikat sebenarnya bahwa itu karya artwork itu punya lu gitu. Itu sebenarnya mah si karyanya itu kayak si skin gamenya itu cuman representasi aja gitu. Cuman identitasnya itu yang mahal gitu. Ini sukar dimengerti ini NFT itu. Tapi intinya itulah pokoknya special weapon, armor, skin kayak gitu. Nah itu dibikinnya sama NFT gitu. Kalau James Gold, nah itu fungible token sama kayak Bitcoin sama Cardano gitu. Itu dia antara satu koin dengan koin yang lainnya sama gitu. Dan kebayang dong gila kalau suatu saat blockchain diadopsi gitu dan game bermigrasi ke sini semua, ya udah si engine pemain pertama menurut gua. Jadi prospeknya bagus sih menurut gua. Oke. Teman-teman, mungkin itu pembahasan kita malam ini ya tentang engine ya. Ya, engine dan NFT lah, pendahuluan NFT. Kebetulan lagi ngepam ya engine ya. Lagi ngepam ya. Di Indonesia ada nggak sih engine? Nggak ada. Nggak ada ya, gue nggak merhatiin. Di Binance kalau mau beli engine ya. Iya. Oke, teman-teman. Ya. Sampai sini dulu pembahasan kita malam ini ya. Kita ketemu lagi besok untuk membahas koin selanjutnya. Oke. Terima kasih.